Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Amin. Perkenalkan dulu, karena tak kenal maka tak sayang maka tak kenal. Begitu. Saya Lukman Nurholis dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknologi Informasi, Universitas Ibrahimi Sukoharjo Situbondo. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit menjelaskan sejarah perkembangan sistem operasi, sejarah perkembangan software perangkat lunak. Nah, di sini ada beberapa generasi, yaitu ada 4 generasi. Apa saja generasinya? Ayo kita kupas tuntas satu persatu. Pada generasi yang pertama, di generasi yang pertama pada tahun 1945 sampai dengan 1955 merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik. Nah, sebagai ganti sistem komputasi mekanik, hal ini disebabkan karena kecepatan menghitung manusia pada generasi itu pada masa itu sangat terbatas, dan manusia juga sering melakukan kesalahan, kecerobohan, kesulitan, kekeliruan dan lain sebagainya. Pada masa itu komputer belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Itu yang pertama. Pada generasi kedua, yaitu pada tahun 1955 sampai dengan 1965 yang mana generasi ini memperkenalkan batch processing system. Batch processing system yaitu job yang dirangkai dalam satu rangkaian lalu dieksekusikan secara berurutan. Itu yang kedua. Memperkenalkan batch processing system yang dirangkai dalam satu rangkaian lalu dieksekusikan secara berurutan. Itu yang kedua. Pada generasi kedua ini komputer juga belum ada sistem operasi. Cuman pada generasi kedua memang benar tidak ada, komputer belum ada sistem operasi, tapi sudah ada beberapa fungsi sistem operasi yang telah ada. Contohnya misalkan FMS dan IBCS itu pada generasi kedua belum ada sistem operasi, tapi udah ada beberapa fungsi yang telah ada. Jadi itu generasi yang kedua. Selanjutnya pada generasi ketiga pada tahun 1965 sampai dengan 1980 generasi ini memperkembangkan sistem operasi yang dikembangkan untuk melayani banyak pemakai, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online. Pemakai secara interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online pada komputer. Nah, bukan terminal yang di kota-kota. Nah, maka sistem operasi pada 38 menjadi multi-user dan multi-programming. Itu yang ketiga. Itu generasi yang ketiga. Jadi selanjutnya pada generasi yang keempat. Pada generasi yang keempat pasca 1980-an, yaitu dekade 1980-an, satu dekade namanya. Satu dekade itu 10 tahunan. Pada 1980-an sistem operasi ini digunakan untuk jaringan. Digunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer satu dengan yang lain gitu. Menyadari keberadaan komputer, saling terhubung satu komputer dengan komputer yang lain begitu. Di dalamnya softwarenya maksudnya. Pada masa ini pengguna dinyamankan oleh graphical user interface. Ya. Pada masa ini pemakai dinyamankan oleh graphical user interface namanya. Dan pada masa ini juga dimulai era komputasi terbesar yang tak lagi terpusat dari satu titik. Nah, meskipun begitu, tapi ini dipecah dari berbagai komputer sehingga menjadikan kinerja yang lebih baik seperti itu. Itu generasi yang keempat. Jadi dari generasi yang pertama sampai yang keempat, di sini ada sedikit kesimpulannya, mungkin dari 19 sampai 45 yang dimana pada generasi itu mengganti sistem komputasi mekanik kepada komputasi elektronik.
Itu yang pertama di generasi 1945 sampai dengan 1955. Dan di generasi yang kedua pada tahun 1955 sampai dengan 1965 di sana memperkenalkan batch processing system dalam satu rangkaian yang dieksekusikan secara berurutan. Itu pada generasi yang kedua di tahun 1955 sampai dengan 1965. Jadi di generasi yang ketiga, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga sekarang, pada tahun 1965 sampai dengan 1980 di sini mengembangkan sistem operasi jadi multi user dan multi programming. Itu yang pada masa generasi ketiga di tahun 1965 sampai dengan 1980. Terus selanjutnya di generasi yang terakhir yaitu generasi yang keempat pada pasca 1980-an, dekade 1980-an, di mana di sini perkembangannya memberi kenyamanan graphical user interface. Yang memberi graphical user interface dan mulai berkompetisi terbesar. Itu yang keempat, itu yang terakhir. Nah, mungkin ini beberapa generasi. Ini adalah sedikit pengertian sejarah perkembangan sistem operasi yang mana ada 4 generasi, yaitu generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kesimpulannya adalah software adalah kumpulan daripada instruksi atau statement yang logis, masuk akal artinya, terstruktur, terorganisir, atau kode yang hanya dimengerti oleh komputer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat beberapa kesalahan, mohon maaf, karena manusia yang kodratnya tidak lepas dari salah dan lupa. Jika ada kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan, dan jika kesalahan itu dari saya pribadi, mohon maaf, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.